Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ivan Kanzalna Rahman akan mempresentasikan mengenai induksi persalinan. Untuk definisinya, jadi induksi persalinan itu adalah suatu tindakan terhadap ibu hamil yang belum impartu, baik secara operatif maupun medisinal, yaitu untuk merangsang timbulnya kontraksi rahim sehingga terjadi persalinan. Untuk induksi persalinan itu berbeda dengan akselerasi persalinan, di mana pada akselerasi tindakan-tindakan tersebut itu dikerjakan pada wanita hamil yang sudah infarktun. Kemudian untuk caranya, itu secara medis itu dengan infus oksitosin, prostaglandin, cairan hipertonik, intrauterin. Kemudian secara manipulatif atau dengan tindakan itu dengan amniotomi, melepaskan selaput ketuban dari bagian bawah rahim, kemudian pemakaian rangsang listrik, kemudian rangsangan pada puting susu. Untuk indikasinya, indikasi janin itu apabila ada kehamilan lewat waktu, ketuban pecah dini, janin mati. Kemudian untuk indikasi ibu itu kehamilan dengan hipertensi, kemudian kehamilan dengan BM. Untuk kontraindikasinya yaitu malposisi dan malpresentasi janin, kemudian insufisiensi plasenta, disproporsi cefalopelvik, cacat rahim, itu misalnya pernah mengalami seksio cesarea, kemudian enaploasinium, kemudian grandi multipara, gemeli, distensi rahim yang berlebihan, misalnya pada hidramnion, kemudian plasenta previa. Untuk syarat-syarat pemberian infus sitosin. Jadi agar infus sitosin itu berhasil dalam menginduksi persalinan dan tidak memberikan penyulit baik pada ibu maupun janin, maka diperlukan syarat-syaratnya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehamilannya itu aterm, kemudian ukuran panggulnya itu normal, tidak ada CPD atau disproporsi antara pelvis dan janin, kemudian janin dalam presentasi kepala. Kemudian serviks sudah matang, yaitu porsio trabaluna mulai mendatar dan sudah mulai membuka. Kemudian untuk menilai serviks ini dapat juga dipakai skor Bishop, yaitu bila nilai skor Bishopnya lebih dari 8, itu bisa dilakukan induksi persalinan dan kemungkinan keberhasilannya itu besar. Nah ini untuk cara menentukan skor Bishop. Jadi Bishop skor ini apabila skornya sudah ditentukan itu maka dapat kita tentukan induksi persalinan apa yang akan kita berikan. Kemudian untuk prosedurnya, jadi untuk teknis infus oksitosin berencana itu yang pertama malam sebelum diinfus oksitosin itu hendaknya penderita sudah tidur dengan nyenyak. Kemudian pagi harinya itu diberikan pencahar, kemudian infus oksitosin itu hendaknya dikerjakan pada pagi hari dengan observasi yang baik. Disiapkan cairan dextrose 5%, 500 mili yang diisi dengan 5 unit oksitosin. Kemudian cairan yang sudah mengandung 5 unit oksitosin ini dialirkan secara IV melalui saluran infus dengan nomor jarumnya itu 20G. Kemudian jarum suntik intravena dipasang di bagian volar lengan bawah. Kemudian tetesan permulaan dibuat agar kadar oksitosinnya mencapai jumlah 2 unit per menit dan lakukan penilaian kontraksi rahim. Kemudian penderita dengan infus sitosin itu harus diamati secara cermat untuk kemungkinan itu timbulnya tetania uteri, kemudian tanda-tanda ruptura uteri yang membakat maupun tanda-tanda gawat janin. Nah, kemudian bila kontraksi rahim itu timbul secara teratur dan adekuat, maka kadar tetesan oksitosin itu dipertahankan.
Nah, sebaliknya, apabila terjadi kontraksi rahim yang sangat kuat, jumlah tetesannya itu dapat dikurangi atau dihentikan sementara. Kemudian, oksitosin ini hendaknya tetap dipertahankan sampai persalinan itu selesai, yaitu sampai 1 jam sesudah lahirnya plasenta. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi kemajuan pembukaan serviks. Kemudian selanjutnya dengan pemberian prostaglandin itu dapat merangsang otot-otot polos, termasuk juga otot-otot rahim. Prostaglandin yang spesifik untuk merangsang otot rahim yaitu PGE2 dan PGF2 alfa. Nah, ini untuk induksi persalinan prostaglandin itu dapat diberikan secara IV, oral, vaginal, rektal, dan intraamnion. Kemudian pada kehamilan aterem, induksi persalinan dengan prostaglandin itu cukup efektif. Kemudian pemberian cairan hipertonik intrauterin. Yang pertama itu pemberian cairan hipertonik intramnion itu dipakai untuk merangsang kontraksi rahim pada kehamilan dengan janin mati. Cairan hipertonik yang dipakai itu dapat berupa cairan garam hipertonik 20%, urea, dan lain-lain. Kemudian kadang-kadang pemakaian urea itu dicampur dengan prostaglandin untuk memperkuat rangsangan pada otot-otot rahim. Cara ini itu dapat menimbulkan penyulit yang cukup berbahaya, contohnya hipernatremi, infeksi, dan gangguan pembekuan darah. Kemudian amniotomi, jadi amniotomi artifisialis itu dilakukan dengan cara memecahkan ketuban baik di bagian bawah depan forewater maupun di bagian belakang hindwater dengan suatu alat khusus yaitu Smith catheter atau McDonald Blum. Sampai sekarang itu belum diketahui dengan pasti bagaimana pengaruh amniotomi dalam merangsang timbulnya kontraksi rahim. Kemudian itu ada beberapa teori itu mengemukakan bahwa amniotomi itu dapat mengurangi beban rahim sebesar 40% sehingga tenaga kontraksi rahim itu dapat lebih kuat untuk membuka serviks. Kemudian amniotomi itu dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah di dalam rahim itu kira-kira 40 menit setelah amniotomi dikerjakan sehingga berkurangnya oksigenasi otot-otot rahim dan ini bisa meningkatkan kepekaan otot rahim. Kemudian amniotomi itu menyebabkan kepala dapat langsung menekan dinding serviks di mana di dalamnya itu terdapat banyak-banyak syaraf yang merangsang kontraksi rahim. Kemudian bila setelah amniotomi dikerjakan 5 jam kemudian itu belum ada tanda-tanda permulaan persalinan, maka harus diikuti dengan cara lain yaitu merangsang persalinan misalnya dengan infus oksitosin. Kemudian pada amniotomi itu perlu diingat akan terjadinya penyulitnya. Itu yang pertama ada infeksi, prolapsus funiculi, gawat janin, kemudian tanda-tanda solusio plasenta. Ini untuk teknik amniotomi. Jadi jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan itu dimasukkan ke dalam jalan lahir sampai ke dalam kanalis cervicalis. Nah, setelah kedua jari itu berada dalam kanalis cervicalis, maka posisi jari diubah sedemikian rupa hingga telapak tangan itu menghadap ke arah atas. Kemudian tangan kiri itu memasukkan pengait khusus ke dalam jalan lahir dengan tuntunan kedua jari yang telah ada di dalam. Kemudian ujung pengait itu diletakkan di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan yang ada di dalam. Kemudian tangan yang ada di luar itu memanipulasi pengait khusus tersebut untuk memasukkan dan merobek selaput ketuban. Nah, selain itu, menusukkan pengait ini dapat juga dilakukan dengan satu tangan, yaitu pengait penjepit di
antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan, kemudian dimasukkan ke dalam janin lahir sedalam kanalis cervicalis. Pada waktu tindakan ini itu dikerjakan seorang asisten menahan kepala janin itu di dalam pintu atas panggul. Nah, setelah air ketubannya itu mengalir keluar, maka pengait itu dikeluarkan oleh tangan kiri, kemudian sedang jari tangan yang ada di dalam memperlebar robekan selaput ketuban. Air ketuban itu dialirkan sedikit demi sedikit untuk menjaga kemungkinan terjadinya prolaps tali pusat. Kemudian bagian-bagian kecil janin dan kawat janin dan solusio plasenta. Setelah selesai, tangan penolong tarik keluar dari jalan lahir. Nah, kemudian selanjutnya untuk melepas ketuban dari bagian bawah rahim. Yang pertama yang dimaksud dengan stripping of the membrane itu ialah melepaskan ketuban dari dinding segmen bawah rahim secara menyeluruh setinggi mungkin dengan jari-jari tangan. Cara ini itu dianggap efektif untuk merangsang timbulnya his. Kemudian beberapa hambatan yang dihadapi untuk melakukan tindakan ini adalah serviks yang belum dapat dilalui oleh jari. Kemudian bila didapatkan persangkatan plasenta letak rendah, itu tidak boleh dilakukan. Bila kepala belum cukup turun dalam rongga panggul. Kemudian dengan pemakaian rangsangan listrik, itu dengan dua elektrode, yaitu yang satu diletakkan pada serviks. Kemudian yang lain itu ditempelkan pada kulit dinding perut. Kemudian dialirkan listrik yang akan memberi rangsangan pada serviks dan menimbulkan kontraksi rahim. Bentuk alat ini bermacam-macam bahwa bahkan ada yang ukurannya itu cukup kecil sehingga dapat dibawa dan ibu itu tidak perlu tinggal di rumah sakit. Kemudian untuk breast stimulation itu yang pertama sebagaimana sudah diketahui, rangsangan puting susu itu dapat mempengaruhi hipofisis posterior untuk mengeluarkan oksitosin sehingga terjadi kontraksi rahim. Dengan pengertian ini maka telah dicoba yaitu dilakukan induksi persalinan pada kehamilan dengan merangsang puting susu. Kemudian pada salah satu puting susu atau daerah areola mama itu dilakukan masase ringan dengan jari si ibu. Kemudian komplikasinya itu dari induksi persalinan itu penyulit nifus oksitosin, misalnya ada tetania uteri, ruptur uteri membakat, dan ruptur uteri kemudian gawat janin. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.